Betullah kata Nabi, orang-orang memudahkan lisannya mengatakan sesuatu. Jadi dusta itu menjadi hal yang terbiasa yang diucapkan. Dusta menjadi hal terbiasa diucapkan, sehingga tidak ada dosa dalam hati seseorang untuk mengatakan hal demikian. Kata Nabi, itu yang disebut dengan syubhat. Itu yang disebut dengan akhir zaman itu. Yang disebut dengan kedustaan di akhir zaman itu. Artinya apa? Ternyata dusta di akhir zaman itu perbuatan biasa yang tidak banyak orang mau tahu akan kedustaan itu. Justru mereka menganggap rendah dan remeh dusta itu. Bahkan Allah kata, bahkan Nabi kata, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, ra'suz dzunubi al-kadzibu. Bapak dari segala dosa itu dusta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan bagi kita rahmat, Allah berikan kita karunia dan keberkahan, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang selalu berada dalam lindungan Allah dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh hari ini kita akan coba sedikit mengangkat tema yang sedang lagi viral, tema akhir zaman. Kayaknya tema ini lagi viral di mana-mana Bapak Ibu, tentang akhir zaman. Jadi permasalahan akhir zaman itu saat ini banyak diperbincangkan di mana-mana. Mengapa kok baru muncul sekarang? Artinya baru sekarang diingatkan kembali. Sebenarnya sudah banyak yang mengingatkan, tetapi tidak setenar saat ini. Saat ini bermunculan para ulama membahas permasalahan-permasalahan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Dulu yang rutin itu, kalau tak salah itu Ustaz Zulkifli. Oh, itu dulu beliau kemana-mana membicarakan tentang namanya aja uzma. Itu sangat terkenal beliau. Bahkan ada julukan Ustadz Akhir Zaman, UAZ, ya, Ustadz Akhir Zaman. Kenapa beliau begitu gencar mengingatkan kepada kita tentang hal ini? Ternyata bukan hanya beliau, seorang ulama besar Indonesia, Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari, itu kitabnya sederhana, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ternyata kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasim Al-Asy'ari yang Nahdlatul Ulama, ini mesti tahu. Ada kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bab pertama dalam pembahasan beliau itu, beliau membahas tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Bahkan tidak, beliau mengutip beberapa dalil yang saya kira dalil itu sebagian ada yang dhaif, tapi sebagian lagi kuat. Artinya memang hadis-hadis yang terkait dengan al-ahadisul fitan,
hadis-hadis fitnah akhir zaman itu memang ada kaitan, ada sebagian yang memang dhaif, tetapi kedhaifan hadis itu terjawab karena keabsahan fakta. Dia hadis ini dhaif, tapi fakta, realita keadaan itu menjadikan keabsahan hadis yang dhaif tadi. Karena yang menjawab bukan yang lain, tapi yang menjawab keadaan, realita. Kita ambil contoh. Ada realita yang unik saat ini, tapi ini jangan ada tersinggung. Realita yang saat ini yang sangat unik adalah ketika permasalahan pasar. Kita bahas itu di setiap Sabtu ya Pak, ini ya, pasar. Ada satu kejadian di dalam hadis Nabi itu begini, akan muncul orang-orang yang pendusta. Ternyata kalimat ini umum. Apa sih yang disebut dengan daripada fitnah tersebut? Fitnah itu kejadian-kejadian, sesuatu atau suatu masalah yang timbul di akhir zaman itu. Salah satu di antaranya kata Nabi tentang kedustaan. Ternyata kalimat ini umum. Kalimat dusta ini umum. Semua bisa menjadi manusia pelaku akhir zaman. Kenapa? Karena banyak manusia yang pendusta. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana itu. Saat ini banyak sekali kita lihat kedustaan itu. Kita ambil di dalam contoh tijarah. Bapak Ibu boleh lihat. Sekarang ini ada yang ngeluh di mana-mana tentang jualan apapun yang dia jual, dari buah-buahan, baik durian, jeruk dan lain sebagainya. Lihat tulisan di bawahnya. Apa tulisan di bawahnya? 10.000. Ini bukan penipuan, enggak tahu, nanti kita tengok. Kita uraikan kalimat 10.000 ini. Ketika perkataan 10.000 ditempel di situ, jadi orang beranggapan kira-kira durian yang ada di situ 10.000 atau 20.000. 10.000. Datang kita ke situ, ternyata yang 10.000 itu yang agak jauh sedikit, jauh dari tulisan. Ternyata yang 10.000 itu yang sudah busuk, yang sudah tidak layak pakai, atau ada mungkin tas 1 biji 2 biji yang bagus. Buah duku 8.000 1 kilo, atau ada yang nuliskan 5.000 1 kilo. Ketika kita dekat, ternyata yang 5.000 1 kilo itu yang sudah hitam banget, masih ada sedikit kuningnya. Tapi yang besar-besar di atas ternyata bukan. Berapa Pak? 15.000 1 kilo. Berapa kali lipat naik itu dari 5.000 ke 15.000 itu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betullah kata Nabi, orang-orang memudahkan lisannya mengatakan sesuatu. Jadi dusta itu menjadi hal yang terbiasa yang diucapkan. Dusta menjadi hal terbiasa diucapkan, sehingga tidak ada dosa dalam hati seseorang untuk mengatakan hal demikian. Kata Nabi, itu yang disebut dengan syubhat. Itu yang disebut dengan akhir zaman itu. Yang disebut dengan kedustaan di akhir zaman itu. Artinya apa? Ternyata dusta di akhir zaman itu perbuatan biasa yang tidak banyak orang mau tahu akan kedustaan itu. Justru mereka menganggap rendah dan remeh dusta itu. Bahkan Allah kata, bahkan Nabi kata, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, ra'suz dzunubi al-kadzibu. Bapak dari segala dosa itu dusta. Bapak dari segala dosa itu dusta. Sehingga Syekh Al-Hasim Al-Asy'ari menuliskan dalam kitabnya tentang dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa alasan beliau mengemukakan kalimat bab-bab tentang tanda akhir zaman? Agar manusia sadar keadaan-keadaan akhir zaman itu ini, dan mereka harus bersiap dengan kondisi-kondisi yang akan mereka hadapi di akhir zaman. Kalimat yang sederhana, orang jujur harus dianggap dusta, orang dusta dianggap jujur. Artinya adalah ketika kedustaan itu merajalela, maka akan banyak orang-orang jujur didustakan, dan sebaliknya orang pendusta dianggap jujur. Kenapa? Karena memang
dusta tadi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, membuat sesuatu yang baru, yang tak terbiasa itu menjadi terbiasa, itu mudah. Caranya dipaksa dulu. Jadi kita dipaksa untuk melakukan dusta dengan kebiasaan, sehingga menjadi sebuah realita dusta namanya. Realita dusta. Maka ada yang mengatakan sekarang itu kebenaran baru namanya. Jadi kebenaran penuh dengan kedustaan. Tapi dianggap sebuah kebenaran gitu. Jadi kebenaran baru itu sebuah kebenaran yang datang dari kedustaan. Nah, Bapak Ibu boleh lihat itu. Orang bisa membenarkan yang salah, tapi dengan catatan dia harus berdusta. Apa contohnya? Bapak Ibu kalau tidak pandai berbicara saat ini, maka apa yang Bapak Ibu sampaikan itu mesti dusta, sekalipun Bapak Ibu betul. Yang kedua, Bapak Ibu berada di lingkungan, mohon maaf, para pendusta, maka satu orang berkata jujur, maka tidak akan ada yang percaya akan kejujuran itu. Semuanya akan melakukan dusta. Nah, yang ketiga, yang bukan terakhir juga, tapi yang ketiga itu orang yang punya harta. Orang punya harta itu kata Imam Syafi'i itu begini, kata Imam Al-Ghazali itu begini. Jadi ternyata orang yang punya harta itu kalaupun dia berdusta, itu mesti betul. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in akhta'at asabat. Sekalipun dia berkata salah, mesti dibetulkan. Kalau orang punya harta. Tapi justru sebaliknya, kalau orang yang tidak punya harta, sebaliknya, meskipun wa in asdaqa akhta'at, sekalipun dia benar perkataannya, mesti dusta itu kata-katanya. Itu yang ngomong Imam Al-Ghazali. Bayangkan Bapak Ibu, dunia ini terbalik. Jadi film yang pernah ada di RCTI Dunia Terbalik itu film nyata kayaknya, diambil dari keadaan pribadi masing-masing gitu. Ternyata realita itu. Yang keempat, yang terakhir, dia ada 4 tingkatan itu, kedustaan itu tadi yang tertutupi. Yang keempat itu orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan Bapak Ibu, ndak susah, apalagi saat ini itu mereka bisa menutupi kedustaan itu, mereka bisa menghiasi dusta itu dengan indah, seolah-olah itu bukan dusta. Kenapa? Karena mereka punya kekuasaan. Orang yang jujur itu mesti bisa terpaksa bohong. Karena apa? Karena dia takut kehilangan kekuasaan dia. Bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapapun mereka, maka saat ini martabat, harkat, martabat, derajat itu tidak diukur dengan akhlak mulia, tapi diukur seberapa tinggi kekuasaan Anda dan seberapa besar harta yang Anda miliki. Sehingga Bapak Ibu, mengapa Syekh Hasim Al-Asy'ari mengumumkan ini? Sehingga biar orang-orang tahu dan bersiap dengan keadaan yang akan dia terima. Yang kedua, beliau menyampaikan bagi para talibul ilmi, bagi mereka yang menuntut ilmu, dalam kitab beliau Ta'addab qabla an tata'allam. Apa kata beliau dalam kitab itu? Kelak di akhir zaman banyak orang-orang yang tidak memperhatikan akhlak dalam menuntut ilmu, sehingga mohon maaf ketika mereka beribadah, belajar, itu tolak ukurnya bukan lagi Allah, bukan lagi akhlak, tapi tolak ukurnya adalah dunia. Jadi ini yang harus dipahami. Maka akan kita coba uraikan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari itu, keadaannya saat ini kita tinjau betul atau tak betul. Baik, yang pertama kata Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya'ti 'ala an-nasi zamanus sabir fihim 'ala dinihi kal qadi 'ala al-jamr. Akan muncul satu masa, kata Syekh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu, orang-orang tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Ini saya ambil contoh. Salah satu karakter dari sifat komunis itu, Pak,
Jadi komunisme itu punya karakter. Jadi teori komunis itu artinya ada karakternya. Karakternya adalah memelihara kemiskinan. Ini penting dipahami Bapak Ibu. Ini bagi Bapak Ibu pelaku pasar terutama. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme itu sistem ekonomi yang kapital. Sistem ekonomi yang liberal. Ini yang punya Eropa. Caranya Bapak Ibu, karakternya adalah yang kaya wajib kaya, yang miskin wajib miskin. Ini sudah terukur oleh para pakar ekonomi, yang kaya wajib kaya, yang miskin wajib miskin. Lu apa kaitannya dengan hadis yang tadi? Ntar dulu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang kaya harus kaya, yang miskin harus miskin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengkaitkan dengan hadis tersebut? Cara mengkaitkannya begini. Ketika kekayaan menjadi sebuah dasar untuk mencapainya, tujuan untuk yang harus dicapai, maka dia akan menghalalkan apapun untuk menggapai kekayaan tersebut. Maka mereka akan mencapai apapun dalam dunia tijarah, mereka akan menghalalkan yang diharamkan. Sekalipun harus bersumpah, mereka akan menghalalkan sumpah untuk menjual barang dagangannya, yang penting barang daganganku laku. Mereka tak akan berpikir lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita manusia ini hanya berpikir tentang mencapai kekayaan, ada ndak simpati dan empati dalam diri kita? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, datang pengemis kepada Bapak Ibu, mereka nggak punya duit, mau beli jeruk. Kalau orang yang punya tujuannya kekayaan, dia kasih apa tak kasih? Kalau dalam otaknya cuman bisnis saya, aku capek-capek jualan, kau datang sini cuman ngemis, kau pergi. Begitu atau tidak? Tidak hanya dalam dunia tijarah. Boleh kita cek. Kalau ada orang datang ke rumah, dianggap sebagai pengemis. Dan itu karakter, Pak. Orang kaya saat ini mulai dilatih untuk benci terhadap orang tak mampu. Siapa yang melatih? Keadaan. Orang kaya saat ini dilatih bagaimana caranya tidak punya simpati kepada orang miskin. Siapa yang melakukan? Keadaan. Siapa yang membuat? Ya para penguasa. Kenapa? Karena mereka sengaja melakukan itu. Jadi salah satu ciri karakter kapitalisme itu, sistem kapitalisme itu Bapak Ibu, memiskinkan yang miskin, mengkayakan yang kaya. Namanya konglomerasi. Yang kaya harus kaya, yang miskin juga begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, Cina itu Bapak Ibu, dulu, saat ini saja mungkin baru orang mulai terkenal. Dulu Cina itu tidak pernah membuka yang namanya aibnya kemiskinan itu. Bapak boleh cari data tahun 2015 ke bawah, cari data tentang kemiskinan Cina. Susah. Kenapa? Karena mereka menutupi. Padahal banyak sekali masyarakat Cina itu yang miskin tuh banyak. Nomor 2 setelah India. Itu dalam datanya, Pak. Tapi kenapa tidak ada yang tahu? Karena mereka membuat sistem bagi masyarakat Cina itu, mereka wajib dagang. Kalau mereka wajib dagang, itu bank di Cina itu akan memberikan pinjaman 0,0 sekian persen. 0,0 ya, bukan 0,5 tapi 0,0 sekian persen. Kecil sekali bunganya, Pak. Kalau di negara Arab itu wajib militer, kalau di Cina bukan wajib militer saja, tapi wajib dagang. Makanya jiwa dagang orang Cina kenceng, menular ke Padang itu. Orang Sumbar itu kemana-mana manggaleh katanya. Mengalih atau menggalih tak tahu lah kita. Sampai di sini paham. Tapi kalau orang Melayu tak. Kalau orang Melayu yang penting ada hasil. Yang penting PNS. Ini dunia memang sudah terbalik begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini sistem Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, ketika Cina diancam oleh Amerika, apa jawabannya? Apa ancaman Amerika kepada Cina? Ancaman Amerika kepada Cina ketika itu, kalian boleh dagang di tempat kami, kata Amerika, tapi pajaknya kami naikkan. Apa jawaban Cina? Naikkanlah. Jadi pasarnya, Pak, pasar mobil di sana atau pasar yang besar-besar itu
Itu Cina tak ambil. Cina ambil yang kecil-kecil saja. Jadi seperti tusuk gigi. Bapak Ibu tahu tusuk gigi ya? Ini saya kasih tahu di sini sekalian. Tusuk gigi itu rata-rata datangnya dari Cina, bukan dari sini. Bambunya dari kita. Diambil dari Kalimantan. Dibawa ke Cina. Dibawa ke sana tuh murah. Sampai ke sini jadi bentuk tusuk gigi. Lidi. Bambu. Yang beli siapa? Kita. Harganya yang sudah jadi. Yang buat siapa? Mereka. Nah, coba bayangkan tuh Pak. Masa semua sekarang Bapak boleh cek barang-barang yang ada di pasar itu Pak. Masa buah-buahan aja sampai kita harus cari dari luar. Pisang Thailand. Semangka. Untung kalau Palestina bagus tuh. Tapi bukan Palestina pula. Coba bayangkan rata-rata dari mana? Dari luar. Dari dalam. Tapi semua barang-barang rata-rata itu dari Cina. Sampai di Saudi Arabia itu Bapak beli baju, sal, apapun barang yang Bapak beli di situ, itu mesti barang Cina. Tengoklah dulu situ, made in China. Ada made in Indonesia di situ? Tak ada, kecuali warung makan Padang nasi goreng, nah, itu ada situ, made of Indonesia, made in Indonesia gitu ya. Karena orangnya orang Indonesia yang jualan gitu. Yang punya bukan orang Indonesia, penjualnya aja orang Indonesia. Jadi coba bayangkan sama kita Bapak Ibu. Sistem. Nah, apa yang terbentuk dari karakter seperti ini Bapak Ibu? Orang dituntut menjadi kaya sehingga apapun mereka harus kaya, apapun cara untuk mendapatkan kekayaan itu nomor sekian. Yang penting aku kaya dulu. Nah, inilah menjadi masalah kita saat ini. Ketika orang terobsesi ingin kaya, mereka tidak lagi peduli dengan siapapun. Sehingga mohon maaf, kalau orang miskin, orang tak mampu, itu bukan menjadi prioritas. Disinilah bahasa Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari itu mengatakan, manusia tak punya peduli dengan manusia. Sifat siapa itu? Syaitan. Binatang saja. Binatang. Itu dengan binatang dengan binatang itu masih punya rasa. Manusia bisa ndak punya simpati dan empati. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kira-kira sama ndak derajat kita dengan binatang kalau begitu? Nah, jangan kemana-mana, tapi cukup kita membahasakan demikian. Karena memang tidak jauh beda Pak. Tidak jauh beda. Ini realita yang kita hadapi saat ini. Memang orang miskin saat ini dipandang rendah. Bahkan mohon maaf, kerendahan itu dipandang karena mereka tidak memiliki apapun. Dan yang paling unik, ketika merendahkan orang-orang kaum du'afa, mereka juga melecehkan mereka. Ini yang menjadi masalah kita saat ini. Pelecehan terhadap kaum-kaum yang lemah, penindas. Sekarang pertanyaannya, kemana mata hati kita? Ribuan manusia yang antri bansos rela Pak mati-matian. Karena apa? Karena pengen makan. Hanya karena pengen makan. Bayangkan manusia karena pengen makan saja itu rela mati. Rela mati. Pengen makan saja rela mati. Real apa tak real begitu? Coba bayangkan bagaimana cara manusia merendahkan manusia yang lain. Dibiarkannya sekian panjang meter mereka ngantri. Seperti apa? Nah, inilah budak-budak kami. Mereka ngantri minta bansos, diperlakukan seperti tidak manusiawi. 2006 terjadi. Orang kaya di Jakarta memberikan zakat mal kalau tak salah itu. Itu dibiarkan antri sekian panjang itu. Pemberian zakat malnya. Sampai ada yang mati, ada yang pingsan, ada yang masuk rumah sakit. Pertanyaannya kata Imam Al-Ghazali, itu tidak beretika. Secara hukum memang tak bisa disalahkan. Orang memberi bebas. Tapi secara etik sudah keluar dari kemanusiaan itu. Nah, inilah yang kemudian yang terjadi. Dan itu harus dipelihara. Makanya bahasanya saat ini Bapak Ibu boleh lihat itu. Kemiskinan itu dipelihara. Kenapa? Kalau kita nih miskin semua, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau kita miskin, itu apapun yang dilakukan oleh mereka para penguasa itu kita manut.
ketimbang tak makan? Iya apa tak iya? Bayangkan Bapak Ibu, kita rendahkan harga diri kita hanya karena sesuatu yang membuat, atau karena duit. Jangankan begitu, sudah terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi pun terjadi. Seorang pemuda karena ingin menyelamatkan dirinya, orang tuanya terbunuh, dia rela mengatakan keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Yasir ibn Amr. Tapi Nabi kemudian mengatakan kondisinya berbeda. Ketika bersama Nabi itu, orang-orang mempertaruhkan keimanan, tapi ada seorang pemuda yang keluar daripada Islam, tapi cukup hanya di mulut. Kemudian Nabi mengatakan, hal seperti itu tidak ada masalah. Artinya Nabi tetap mendiamkan dia selama 3 hari kalau tidak salah. Sekarang sebungkus super mie bisa merubah akidah. Karena apa? Karena kebutuhan, Pak. Maka yang pintarnya adalah mereka yang punya strategi. Apa strategi mereka? Dimiskinkan dulu, maka manusia sebungkus mie pun bisa melakukan apapun. Mohon maaf, musuh Bapak Ibu itu ada namanya misionaris. Misionaris itu untuk merubah akidah kita begitu. Setiap ada gempa dia nomor 1 duluan tuh, bisa datang duluan. Kalau dulu FPI duluan datang, kalau sekarang karena FPI tak ada lagi, bisa jadi misionaris itu datang duluan. Mereka datang dengan apa? Dengan kontainer. Di dalam kontainer itu isinya apa? Mie, beras, minyak, telur. Mau kalian makan, ikut agamaku. Kalau tak mau, tak usah. Sekarang siapa yang tak mau? Maka sekarang boleh Bapak Ibu wajah-wajah muslim, tapi pada hakikatnya agama sudah berbeda itu. Bayangkan, hanya karena seperti itu Bapak Ibu. Jadi merendahkan, empati yang hilang. Ketika orang sudah cinta terhadap dunia itu tidak lagi berpikir tentang akhlak. Karena adab dia terhadap dunia sudah tak ada. Sehingga ketiadaan adabnya terhadap dunia itu menyebabkan hilangnya adabnya terhadap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah sering saya sampaikan, ini sedikit mengulang saja. Yang kedua, ada ahlul ibadah tapi fasik. Ahlul ibadah fasik. Yakunu fi akhir zaman ibadun juhal wa qurra'un fasiqun. Nanti di akhir zaman, kata Nabi dalam riwayat Al-Hakim, akan muncul di akhir zaman itu orang ahli ibadah tapi dia fasik. Nah, ini saya sampaikan satu model. Jadi sekarang itu kita, karena kita tak tahu dalam hati manusia itu apa isinya. Kita kan tidak tahu dalam hati manusia itu apa isinya. Tapi kita bisa melihat daripada karakter manusia. Ada manusia-manusia yang berkata tapi tak melakukan. Tolak ukurnya adalah yaqulun wa la yaf'alun. Mereka berkata tapi mereka tak menjalankan. Allah sebut dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, dalam juz 28. Allah mengatakan ada orang-orang yang berbicara tapi tak menjalankan. Ini bagian daripada kefasikan. Ini bagian daripada kefasikan. Maka ketika ada orang-orang, ini buat abang-abang kita juga, buat kita semua. Ketika kita memberitahukan satu ibadah kepada orang lain, misal tentang solat, tahajud, tapi kita tak melakukan tahajud. Seorang alim itu mesti banyak alasan untuk menjawab. Jadi gini Bapak Ibu ya, orang yang pintar tanpa adab, orang yang pintar tanpa iman, banyak orang cerdas tanpa iman dan adab itu banyak. Mereka akan memanfaatkan kepintaran mereka untuk merubah situasi, untuk merubah kondisi. Misal ketika dia mengatakan tahajud, tapi dia tak tahajud. Kemudian ada yang kata, saya tengok ente nggak pernah tahajud, tapi ente ngomong-ngomong tahajud, gitu misalnya. Itu akan ada jawaban dari mulut dia itu, Pak. Sekalipun dia salah itu, dia tak akan ngaku itu. Nah, ini yang disebut dengan ibadun juhal. Kemudian qurra'un fasik. Pandai dia baca Quran, tapi dia sendiri tak mau baca Quran. Atau pandai dia baca Quran, tapi memang baca Quran dia hanya dia peruntukkan ketika dia jadi imam. Ketika dia ingin tampil saja. Nah, ini muskilah kita saat ini, Pak. Sekarang itu makin banyak, boleh Bapak Ibu tengok, orang-orang ahli ibadah itu menampakkan ibadah mereka untuk apa? Pamer. Pamer.
Mereka pintar menampakkan kepintaran mereka untuk apa? Alim. Biar dikata alim. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi ada 3 pertama yang akan masuk neraka. Tiga golongan pertama yang akan masuk neraka. Satu di antara 3 itu, kata Nabi begini, mereka menuntut ilmu, yatlubu dal ilma laisa lillah, bukan untuk Allah. Ketika ditanya oleh Allah, apakah kalian menuntut ilmu karena aku? Mereka jawab, iya. Kemudian kata Allah, kadzabta. Talabtal ilma liyuqalu alim wa qara'tal qur'ana liyuqalu qari. Kau baca Quran agar dipanggil sebagai seorang qari. Kau tuntut ilmu agar dipanggil sebagai seorang alim. Ada orang membuat kajian, ada kelompok membuat kajian. Kajian itu bukan untuk mengantarkan kita kepada surga, tapi justru mengantarkan kita kepada neraka. Dalam hadis Nabi disebutkan nanti di akhir zaman ada yang disebut dengan abwab ad-du'atu ila abwabi jahannam. Kelak akan ada ulama-ulama, duat-duat, dai-dai, bukan mengajarkan, bukan mengantarkan kepada surga, tapi justru mengantarkan kepada neraka jahannam. Yang ngomong Nabi, bukan saya. Bukan saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, terjadi apa tak terjadi? Mau kita kerucutkan perselisihan para ustadz saat ini di media sosial, yang satu saling mencaci maki antara satu dan yang lain. Kalau kita tak cerdas, kira-kira bisa tak kita memilah mana yang baik dan mana yang buruk? Kalau kita tak cerdas, bisa kita pilih mana yang baik dan mana yang buruk? Jangan berbicara sebelum Anda mengetahui apa yang akan Anda bicarakan. Ini muskilah kita saat ini, Pak. Makanya mohon maaf betul itu. Kalau kita mengerti cuma satu hadis, tidak usah mengkanter hadis yang lain. Sampaikan saja apa yang kita tahu. Artinya adalah jangan mengkanter, jangan melawan, jangan membantah. Kecuali Anda punya ratusan atau ribuan hadis yang bisa Anda gunakan untuk mengkanter. Dan itu tidak cukup Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini yang diperhatikan, yang ditampilkan, ini uniknya media saat ini Pak. Mereka memperlihatkan, ada orang-orang yang sengaja membuat kita pecah belah itu disengaja. Pokoknya banyak kasus kita sekarang nih, komplikasi kalau bahasanya penyakit kita ini sudah komplikasi. Permasalahan para asatid ditampilkan di hadapan umum, di khalayak ramai, agar apa? Agar orang yang tak suka dengan salah satu ustadz tersebut menghujat. Coba kita dilatih, diajak untuk saling menghujat antara satu dan yang lain secara terbuka, bukan secara tertutup, secara terbuka. Coba bayangkan mirisnya pendidikan kita oleh para alim, kita dituntut, diajak untuk saling mencaci dan memaki. Begitukah keadaan kita? Tuh coba perhatikan. Tak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Begitu keadaan kita, para duat kita. Ketika mereka memang cintanya dunia, itu yang menjadi masalah. Jangan jadikan ketika Anda ingin mencari sesuatu, jangan jadikan agama sebagai kambing hitam untuk mendapatkannya. Ini banyak kali saya tengok yang dijadikan kambing hitamnya agama, tapi mereka mencari dunia dari agama. Mereka pergunakan, kalau bahasa gaulnya memobilisasi, kan gitu bahasa itu. Agak tinggi sedikit. Mereka gunakan agama untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan dunia. Yang dia pikirkan apa? Kalau Anda jadi orang yang taat beribadah, Allah datangkan dunia, itu baik. Tapi kalau Anda jadikan dunia sebagai alat untuk agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia, itu yang berbahaya. Karena apa? Itu munafik. Semunafik-munafiknya manusia. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, kesulitan kita adalah melihat mana yang baik atau mana yang buruk. Tolak ukurnya adalah satu, akhlak. Yang kedua, iman. Cuman itu yang bisa menjadi tolak ukur Bapak Ibu. Karena rata-rata yang saling mencaci, menghujat dan memaki semuanya alim-alim. Artinya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Sekarang kalau yang apalagi yang sudah gelar-gelar profesor, mencaci, memaki, mentahzir dan lain sebagainya.
Kita, mohon maaf, yang bukan bergelar itu, oh iya ya, kadang-kadang kita keikut-ikut Pak, mencaci maki mereka. Imam 4 madhab itu sama sekali tidak sejalan itu Pak, berbeda itu. Ketika satu kelompok dari madhab Imam Abu Hanifah, kemudian mereka tak suka dengan madhab Imam Asy-Syafi'i, di hadapan Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Asy-Syafi'i membenarkan apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi kemudian Imam Syafi'i membenarkan apa yang dilakukan oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi justru di tengah-tengahnya yang muncul adalah perdamaian. Katanya mencontoh para imam madhab, tapi yang dicontoh apanya? Akankah mereka saling mencaci memaki yang kita contoh? Itu yang terjadi saat ini. Makanya maaf Bapak Ibu, betul perkataan Nabi dalam riwayatnya itu, ibadun juhal, banyak para hamba-hambaku yang bodoh. Bodoh di sini Bapak Ibu, itu jangan salah paham, bukan tak mengerti. Mereka mengerti tapi tak menjalankan, mereka mengerti tapi tak mau tahu dengan apa yang mereka ngerti. Itu yang disebut dengan bodoh itu. Bukan bodoh itu tidak punya ilmu, itu zaman dulu iya, jahiliyah zaman dulu begitu. Orang bodoh zaman dahulu itu memang tidak punya ilmunya, tapi sekarang tidak, berilmu tapi tak mau tahu dengan ilmunya, berilmu tapi tak menjalankan ilmunya. Itu yang bodoh itu, bodohnya di situ. Yang ketiga, yang bodohnya lagi itu adalah mereka gunakan ilmu mereka untuk menggapai cita-cita dunia mereka. Itu yang paling bodoh itu di situ. Kemudian qurra fasik. Betul kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, kata Nabi, ini sudah sering juga saya sampaikan, kata Nabi, inna munafiqi ummati qurra. Munafik nanti dari umatku, kata Nabi, golongan-golongan munafik itu ada sebagian di antara mereka qurra. Qurra itu pandai baca Quran. Nah, jadi nanti kata Nabi, orang Khawarij itu Bapak Ibu, itu lebih pintar, lebih bagus sholatnya, lebih pintar baca Qurannya, lebih kuat hafalannya. Pertanyaan saya, kalau tiga-tiga ini ada pada diri mereka, kira-kira apa yang mereka katakan bisa betul apa bisa salah? Orang awam memandang perkataan mereka pasti betul. Orang awam. Kenapa? Hafal Quran bagus, sholatnya bagus. Bayangkan, ibadahnya baik. Bahkan Nabi yang mengatakan sholat malamnya lebih taat daripada anda, sholat duhanya lebih kuat daripada kita, sholatnya mereka 5 waktu di masjid. Nah, ini yang menjadi perdebatan panjang Bapak Ibu. Kalau tak suka, datang ke masjid. Nah, ini bahasa kita sekarang ini Bapak Ibu. Tapi betul kata Nabi, Khawarij itu begitu. Khawarij itu begitu. Itu orang Khawarij. Yang menyampaikan siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan itu. Sampai bahkan para ulama mengatakan solat mereka lebih baik daripada solatmu, bacaan mereka lebih baik daripada bacaanmu, hafal mereka lebih kuat daripada hafalanmu. Tapi mereka seperti anak panah yang keluar daripada busurnya, tidak tepat pada sasarannya. Nah, itu dia Pak. Dan yang menyampaikan siapa? Nabi dalam hadisnya. Salah satu tanda datangnya akhir zaman itu munculnya kaum Khawarij. Sudah muncul kapan? Pada masa Ali. Sekarang yang muncul Neo Khawarij. Siapa Neo Khawarij itu? Mereka-mereka yang berdalihkan agama untuk mendapatkan dunia itu Neo Khawarij itu. Baik, itu yang kedua. Yang kedua tadi adalah orang-orang yang kemudian ahli ibadah tapi bodoh. Kemudian kata Syekh Hasim Al-Asari, orang yang pandai baca Quran tapi mereka fasik. Fasik ini tahu kebenarannya tapi mereka tidak menggunakannya. Bahkan ada yang masuk dalam masjid tapi mereka tidak sholat, mereka cuma membangga-banggakan diri. Dan ini karakter kita. Mohon maaf Bapak Ibu, keadaan yang nyata saat ini, mohon maaf jangan ada yang tersinggung sedikit pun. Kita saat ini berbondong-bondong ingin memasukkan anak kita ke dalam sekolah tahfizul Quran. Ingat satu hal, Anda boleh sekolahkan anak Anda di tahfizul Quran, dimanapun tempat rumah tahfiznya silahkan, pesantren tahfiznya silahkan. Tapi satu hal, ajarkan mereka niat yang baik dalam menuntut ilmu. Karena banyak orang-orang yang pintar membaca Quran, keluar dari itu, mereka menjadi pecundang terhadap Al-Quran itu sendiri. Mereka gunakan Al-Quran sebagai kambing hitam untuk mendapatkan dunia mereka.
dan itu nyata, dan ini yang kita tak mau. Yang ketiga, terputusnya silaturahmi. Nah, ini sudah biasa. Terputusnya silaturahmi, kata Syekh Hasim Al-As'ari, bagian daripada tanda-tanda datangnya akhir zaman. Apa maksudnya terputusnya silaturahmi itu? Maksudnya terputusnya silaturahmi itu, ada orang-orang yang sengaja memutuskan silaturahim. Sekarang ini nyatanya, selesai pileg, tak tegur siapa, Pak? Tak tegur siapa? Engkau kan Prabowo, aku Anies, aku Ganjar. Nah, ini muskilah kita saat ini, Pak. Adik-beradik kandung, karena kakaknya milih yang lain, adiknya milih yang lain, itu tak tegur siapa. Itu realita, Pak, realita. Ada begitu. Kalau ada yang seperti ini, itu sungguh manusia tidak beriman. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengharapkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Mereka tak ada mengharapkan apapun, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak diberikan apapun. Bayangkan, lucunya lagi adalah Masjid A pendukung Anies Baswedan, Masjid B pendukung Prabowo. Itu yang pendukung Anies Baswedan tidak mau sholat di masjid pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo itu tidak mau sholat di masjid pendukung Anies Baswedan itu. Pertanyaannya, masjid kena apa itu? Apa karpetnya dari sana? Apa kubahnya dari sana? Wahai manusia, umat mukmin yang beriman, yang mengaku beriman, Anda saat ini dipecah belah. Kita saat ini sedang dipecah belah. Jangan terpancing. Bayangkan Bapak Ibu, satu orang caleg itu bisa memberikan 1 juta rupiah per kepala agar kita bisa membenci. Memilih dia betul, tapi setelahnya dampak dari pemilihan dia itu apa? Membenci orang. Bayangkan Bapak Ibu, iya si A itu baik, buruk kali dia kita katakan baik. Itu yang saya katakan tadi, kata Imam Al-Ghazali tadi itu. Karena dia punya duit, salah kali betul. Kalau dia tak punya duit, betul kali dia tetap. Nah, juga paham sampai sini Bapak Ibu ya? Betul kali pasti salah. Enggak, dia enggak pernah korupsi itu doh. Bagus itu. Udah jelas-jelas di depan mata, tinggal masuk penjara aja lagi. Tetap aja baik. Nah, itulah manusia. Jadi kadang-kadang susah kita Pak dengan keadaan saat ini itu. Yang pintar siapa? Yang harus pintar kita Bapak Ibu. Yang harus pintar kita. Jangan mau kita dibodoh-bodohi. Kita nih yang harus berpikir. Makanya masjid ini bukan tempat mereka untuk memecah belah. Harusnya kita jadikan masjid itu tempat pemersatu umat, bukan dijadikan tempat memecah belah. Ngapain takut datang ke masjidnya pendukung si A, pendukung si B? Silahkan. Juga Anda ketika mereka duduk nggak dapat apa-apa kan? Orang duduk di atas, kalau dia naik karena kefasikannya, maka sampai kiamat kalau dia tak taubat, dia akan hancur karena kefasikan dia itu. Orang naik karena dia mensuap, mau ngapain Bapak Ibu? Membalikkan duit untuk hasil suap dia susah. Bapak Ibu mau ngarap apa? Kalau dia berani mendustakan agama sama Bapak Ibu, apalagi? Anda bukan Tuhan. Tuhan saja bisa ditipu, apalagi kita. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Tapi uniknya, mohon maaf, itu uniknya, itu banyak itu fansnya itu. Itu yang saya salut itu, fansnya itu banyak itu. Yang bahkan menjadi relawan mati-matian itu pun banyak. Ini yang saya bingung, ini apa maksudnya keadaan saat ini itu. Bahkan ada yang membela mati-matian itu. Pokoknya si A, si B, si C, terserahlah. Kalau agama yang dilecehkan, tak ada yang berani bersuara, diam. Coba bayangkan, agama yang dilecehkan, ada yang berani bersuara? Tidak ada, diam. Yang berani bersuara siapa? Mereka-mereka yang punya keyakinan untuk menegakkan agama Allah. Kita nih, mohon maaf Bapak Ibu, siapa orang yang melecehkan agama, yang tidak menjalankan nilai-nilai agama? Peleceh agama sesungguhnya adalah yang menghalalkan suap, yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Itu peleceh agama. Pelecehan terhadap agama yang sesungguhnya itu.
Baik, tidak keras kan? Lebih keras Ustaz Rahmat Baikuni kan? Baik, begitu Bapak Ibu keadaan realita kita. Yang terakhir, oh ini belum berbunyi kan Pak? Masih panjang kan? Oh panjang. Ya, kalau takutnya kayak di Nurul Yakin sampai jam 7 kurang Pak, gara-gara Karbala itu. Bayangkan Bapak Ibu, dunia yang sudah terbalik itu. Makanya wajar Allah kata itu dalam Al-Quran itu yang dipanggil tuh ulul albab, orang-orang yang cerdas. Gus Baha itu menjelaskan tentang ulul albab itu, orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang menggunakan akal yang jernih dan iman dalam berfikir. Itu yang disebut dengan ulul albab. Maka kalau tidak ada manusia-manusia yang berfikir jernih, yang terjadi ya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan kegaduhan dan kekeruhan itu. Itu menjadi modal. Kalau bahasa lainnya mengangkat rating itu ya dengan cara begitu ya. Mengangkat rating. Yang paling parah lagi itu ketika ada orang yang saling mencaci maki. Ya, kita kadang-kadang senang. Nah, ini saatnya nih. Pas momen terbaik ini. Kan si A mencaci si B mencaci si A. Ini unik nih gitu. Justru dijadikan momen untuk mendapatkan keuntungan di situ. Nah, lihatlah sekarang mohon maaf nih abang-abang jangan tersinggung ya. Ketika perperangan antara Ustadz A dengan Ustadz siapa? Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Uwas, banyaklah pokoknya, dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang saling dicaci dan dimaki. Saya kira tak baik ketika kita memang ikut-ikutan dalam mencaci dan memaki mereka. Kecuali memang ada mediasi tempat yang bisa kita lakukan untuk saling memahami. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kadang-kadang di antara kita juga sering terjadi begitu. Artinya adalah yang saat ini yang ingin saya sampaikan, para ulama ketika mereka berselisih paham, kemudian dipertontonkan di hadapan khalayak ramai atau di depan umat, yang menjadi masalah adalah umat Bapak Ibu. Umat yang menjadi masalah. Apa masalahnya? Kiblat kami itu kemana? Oh, ke arah barat apa timur? Kiblat kita barat apa timur Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, ketika para ulama berselisih paham, kemana kiblat kita? Ketika kita ikut kiblat A, maka kita akan berselisih dengan kiblat B. Ketika kita berselisih dengan satu ulama, kita akan berselisih dengan ulama yang lain. Ketika kita mengikuti ulama yang lain, kita akan berselisih dengan ulama yang lain. Pertanyaannya, ketika ulama dua ini saling mencaci dan menghujat antara satu dan yang lain, yang di bawah ini Bapak Ibu itu akan ikut-ikutan. Panutanku begitu. Ini yang menjadi masalah kita saat ini. Para panutan itu yang kemudian menampakkan itu. Nah, ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan tuh yang seperti ini, kejadian-kejadian yang, dan itu realita yang kita nampak, yang nampak oleh kita saat ini. Baik. Kemudian kata Syekh Hasim Al-As'ari, baik. Yang selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman kata Syekh Hasim Al-As'ari. Beliau menuliskan dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, bermusuhan karena berbeda. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, bermusuhan karena berbeda. Mulai saat ini kita berpikir untuk tidak memusuhi siapapun. Kita tanamkan dalam diri kita Pak, kita azamkan. Sejauh itu masih dalam konteksnya perbedaan dan ada mazhab yang membolehkan, kita tak boleh mengatakan itu haram, kita tak boleh mengatakan itu kafir, kita tak boleh mengatakan itu sesat. Karena seketika kita mengharamkan, menyesatkan, mengkafirkan, seketika itu juga orang yang masuk dalam golongan tersebut kafir, sesat, kemudian tak baik. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, man kafara fahuwa kafir, man halakan nasu fahuwa ahlaku. Yang mengkafirkan orang, maka pada hakikatnya dia sudah kafir. Yang mengkafirkan orang, pada hakikatnya dia sudah kafir. Yang menyesatkan orang, pada hakikatnya dia sesat. Ingat, kalau belum tentu sesatnya, tapi kalau sudah sesatnya nampak, kita pun tak boleh mengatakan sesat.
Kita ambil contoh yang rame dan viral ketika itu, seorang bapak-bapak menelpon Tuhan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Itu hujatannya subhanallah. Bukan main hujatannya dari sana dan sini. Salahkah? Salah. Sesatkah? Mungkin. Pertanyaannya adalah kalau kita menghujat, apa yang kita harapkan dari hujatan tadi itu? Oh, kita menganggap diri kita betul. Apa Muhammadiyah betul? Apa Nahdlatul Ulama betul? Itu pertanyaannya. Orang Nahdlatul Ulama akan mengatakan dia betul. Orang Muhammadiyah akan mengatakan dirinya betul. Orang Persis akan mengatakan mereka betul. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan kakek yang nelpon Tuhan itu? Dianggap betul apa salah? Mereka dan para pengikutnya akan menganggap betul. Sekarang kalau setiap orang berdiri pada kondisi kebenaran seperti itu, rusak atau tak rusak itu? Rusak. Karena apa? Tidak mau membuka, yang ada menghujat. Itu ladang dakwah terbaik itu. Ladang dakwah terbaik itu yang begitu itu. Jangan beraninya berbicara. Datang ke sono, para ulama-ulama itu datang ke sana. Alhamdulillah sudah datang. Nahdlatul Ulama sudah datang, Muhammadiyah juga sudah datang untuk memberikan peringatan. Itu baik. Yang kayak gini kan baik. Kenapa harus saling mencaci dan memaki? Karena kadang-kadang Bapak Ibu, masyarakat bisa jadi tidak mengerti yang di atasnya yang menjadi muskilah itu. Karena dorongan hawa nafsu, karena mereka punya nafsu, didorong oleh nafsunya untuk menjadi yang terbaik. Disinilah kemudian masalahnya. Dan jangan, mohon maaf, jangan membalikkan sesuatu itu, jangan membalikkan fakta. Ini yang terjadi adalah membalikkan fakta. Yang satu menyalahkan yang benar, yang satu membenarkan yang salah. Sudah terbalik dunia kita ini kadang-kadang. Kadang-kadang dijadikan, oh ada orang yang kemudian berniat baik untuk memperbaiki, justru dianggap salah. Ada orang yang tidak mau memperbaiki kesalahannya, juga dianggap salah. Serba salah kita saat ini tuh. Tak ada sebab betulnya, tak ada. Yang ada serba salah saja. Baik. Hilangnya minat sholat dan hilangnya rasa hormat generasi muda kepada yang tua. Nah, ini nyata nih kalau ini. Mesti Bapak Ibu udah paham. Orang guru saja ditabrak. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah di Yogyakarta. Yang ditusuk oleh muridnya siapa? Gurunya. Sekarat itu. Kritis gurunya masuk rumah sakit. Saya bilang ini salah masuk sekolah kayaknya saya nih, saya bilang gitu. Tapi di situ ladang dakwah kita di situ. Ladang dakwah kita di situ. Bagaimana merubah? Kalau hanya sekedar berbicara semua orang bisa. Tapi bagaimana merubah karakter yang seperti itu? Itu yang berhasil, itu yang seperti itu. Yang baik itu yang seperti itu. Yang bagus itu adalah seorang ulama yang berani menyampaikan kebenaran meskipun hanya di musola kecil. Jangan maunya di kota aja. Turun ke desa sana, tengok di desa sana. Masih banyak manusia-manusia yang membutuhkan. Bahkan ada salah satu di daerah di Provinsi Riau ini yang sampai saat ini mereka membutuhkan guru ngaji, tapi tak ada satupun yang mengantarkan guru ngaji ke sana. Coba bayangkan. Dan itu bekas prostitusi itu Pak. Coba perhatiannya kemana itu? Nggak ada. Bagaimana akhlak mau terbangun? Bagaimana karakter mau terbangun? Itu masalah kita saat ini. Sekarang pertanyaannya, generasi muda tidak mau hormat kepada yang tua. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Ketika kita melakukan perbuatan yang sama di hadapan mereka, itu yang mereka contohkan. Wong kadang kita tidak hormat kepada yang tua, jangan tiba-tiba menyalahkan yang muda. Bisa jadi peran kita terhadap mereka kurang. Nabi dengan anak muda perhatiannya tinggi. Nabi dengan anak muda perhatiannya tinggi. Para ulama-ulama terdahulu ketika melihat anak kecil, sekarang kita bawa anak kecil ke masjid. Mohon maaf, ada salah satu masjid di Pekanbaru ini Bapak Ibu. Itu masuk ke dalam, anak-anak bermain di dalam masjid, itu divideokan. Setelah divideokan, orang tuanya dipanggil. Kemudian anak itu diusir, tak boleh main lagi dalam masjid. Tak boleh datang lagi ke masjid itu. Itu kurang ajar itu. Hati-hati. Itu yang membuat generasi-generasi hancur itu begitu. Anak-anak di dalam masjid bermain dimarahi. Mereka yang nongkrong di warung kopi main game online, ada yang berani marah? Tak ada. Jadi kalau mereka tidak hormat, salah atau tak salah? Salah. Tetap salah. Tapi siapa yang harus kita salahkan terlebih dahulu?
mereka yang punya peran andil dalam merusak. Masanya anak-anak bermain, berikan, jangan ditutup. Baik, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Berikan contoh terbaik. Makanya saat ini contoh terbaik, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan dengan mencontohkan, bukan hanya berbicara saja. Kita contohkan, guru contohkan akhlak yang baik, orang tua contohkan akhlak yang baik. Karena anak zaman sekarang sudah cerdas Pak, sudah cerdas, lebih cerdas daripada kita pada masa yang sama. Singkatnya Bapak Ibu, kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan subuh hari ini, melihat kondisi kita saat ini, kata Syekh Hasim Al-As'ari dalam merujuk kitabnya beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sedang berada di akhir zaman. Artinya pandai-pandailah mencari keimanan dan ketakwaan dan ilmu agar kita bisa menjadikan itu acuan untuk menjadi panduan kehidupan yang lebih baik kelak, sehingga kita terlepas daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.